Salam sidang jemaat GBO Family yang di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di gereja, yang saat ini sedang live streaming di rumah masing-masing, juga mungkin dari Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan. Mari kita akan memasuki ibadah Sabat kita yang kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Mari kita buka hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dialah ibadah kita diperkenan oleh Tuhan. Dan mari kita bersama-sama satukan hati senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus, kita akan berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Yesus. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Sebab Yesus Allah kita, Allah yang baik. Dia yang selalu memelihara hidup kita. Dia yang selalu melindungi kita. Tiba saatnya saat ini kita mau balas cinta kasih Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang dari semua
kesempatan yang Kau berikan untuk kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Pujian kami berhiaskan kekudusan, ya semuanya menyembah-Mu. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Atas kami setiap umat-Mu Tuhan, surga bumi menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan anugerah bagi kami. Engkau yang memilih kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ini kami sedang sembah GBO Family Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab inilah yang menjadi bagian kami. Kami diciptakan hanya untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini ibadah kami Yesus. Ini hormat sujud kami kepadamu. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita mau belajar menabur untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari bisa dipersiapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk mempersiapkan di persembahan untuk nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di perjalanan bisa memberikan persembahan dengan kerinduan, dengan memberikan secara transfer melalui rekening gereja yang ada tertera di LCD. Mari kita akan memberikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dengan sukacita kita memberikan, sebab Tuhan yang sudah memelihara hidup kita bersama-sama. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan
berdoa terlebih dahulu. Nanti kami mohon untuk Bapak Imam bisa berdoa buat persembahan Pak Imam. Saya masuk ke depan, Pak. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Bapa. Tengah-tengah kesulitan sekalipun Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami boleh melihat berkat-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami menabur Tuhan, tengah kekurangan kehidupan kami Bapa. Kami mau menabur Tuhan, kami mau belajar seperti Ishak Tuhan, yang mau menabur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat persembahan kami ini Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Amin. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat Tuhan, curahkan berkat, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkanlah, curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkanlah Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Tiba saatnya kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita mau buka hati pikiran kita. Pendengaran kita hanya untuk firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang sanggup memelihara hidup kita, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Di saat kita mengalami badai kehidupan, firman Tuhan yang selalu menguatkan hidup kita. Ku rindu
kami ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus terang yang ku pegang, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Demikian juga jemaat yang ada di rumah-rumah. Kami bersyukur, kami dipisahkan oleh jarak dan ruang, tetapi kami percaya waktu ini kami bisa bersama, sepakat sehati. Kami akan mengkaji dan merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman. Terima kasih, berbicaralah kepada kami, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga untuk jemaat yang ada di rumah, salam sejahtera juga menyertai Anda. Yang di rumah ada 7, di Facebook ada 7, dan di IG ada 8. Ya. Selamat untuk kita bersama-sama beribadah pagi hari ini. Tema yang saya mau bagikan tentu sudah dibagikan di grup gereja. Tema materi Bapak Ibu, kalau di rumah ada 2 handphone, tolong yang satu bisa untuk streaming, yang satu bisa untuk membuka di grup gereja kita, karena sudah dibagikan, berbicara tentang bagaimana kita kuat di tengah krisis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu masa sekarang ini adalah masa krisis pandemi. Hampir semua negara, 200-an negara juga mengalami krisis. Tetapi kita percaya meskipun dunia mengalami krisis, kita anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa di tengah resesi, di tengah krisis ini kita bisa resepsi. Atau bahkan di tengah-tengah persoalan keadaan seperti ini, kita bisa keluar sebagai pemenang. Di tengah kelaparan Anda dan saya bisa pesta. Di tengah keterpurukan ekonomi Anda dan saya bisa diberkati berlipat kali ganda.
Itu yang hari ini akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana, bukan persoalannya, tetapi bagaimana Anda dan saya menghadapinya. Respon Anda itu yang akan menentukan Anda berhasil atau tidak. Dalam krisis seperti ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang akhirnya menyerah. Justru orang seperti ini dia tidak pernah bisa mengerti ada sebuah rencana Tuhan. Makanya dari awal tadi saya sudah katakan, menghadapi krisis, bagaimana kita bisa mengembalikan keadaan menjadi pemenang, itu tergantung respon Anda dan saya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Satu pasal kita perhatikan, Kejadian pasal yang ke-26, Bapak Ibu, itu berbicara tentang Ishak di negeri orang Filistin. Perhatikan ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama dan yang kedua berbicara dengan tegas di sana. Kita melihat, mari yang di gereja bisa membaca dengan saya, yang di rumah Anda bisa membaca karena ada semua materinya di PowerPoint. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama yang saya mau sampaikan, di tengah situasi, di tengah kelaparan. Kenapa saya bilang di tengah kelaparan? Di sini kita lihat timbullah kelaparan. Ini adalah krisis. Ini adalah satu masalah bencana yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Kelaparan terjadi dan itu bukan yang pertama. Saya mau sampaikan gini. Waktu zaman Abraham itu pernah terjadi. Dan kita melihat waktu zaman Abraham pergi ke Mesir. Dan dari situ akhirnya muncul masalah karena di Mesir Abraham ketemu dengan Hagar. Hagar ini orang Mesir, betul ya? Nah dari situ kita ngerti Abraham tanpa izin Tuhan pergi ke Mesir dan Tuhan membiarkan. Yang kedua hari ini kita melihat Ishak belajar dari bapaknya. Ishak mencontoh dari bapaknya. Saya mau sampaikan gini, anak itu dia pembelajaran paling cepat diterima dari seorang anak itu dari ayahnya. Bapaknya berbuat seperti apa, anaknya itu pasti akan apa? Ngikutin tanpa diajarin. Saya percaya kok, Ishak tanpa diajar oleh Abraham, kalau nanti terjadi bencana kamu harus pergi kemana? Mesir. Tidak, ini refleks. Makanya sebagai imam-imam, bapak-bapak hati-hati. Anak itu pembelajar peniru ulung orang tua dan bisa dilipat kali gandakan oleh anak. Dan kita melihat pada saat Abraham pergi ke Mesir, Ishak pergi ke Mesir. Tetapi ingat yang membedakan, di ayat yang kedua Tuhan apa? Melarang untuk pergi ke Mesir. Dia tinggal di daerah Gerar, dia tinggal di negeri yang ditujukan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, kelaparan besar juga terjadi zamannya Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Di zaman Yakub, Tuhan justru milih, Tuhan minta Yakub untuk pergi kemana? Ke Mesir. Abraham tidak disuruh, dia pergi sendiri. Ishak mau pergi dilarang oleh Tuhan. Di zamannya Yakub, Tuhan justru nyuruh Yakub. Saya hanya mau katakan gini, terkadang dalam menghadapi masalah, terkadang di dalam menghadapi persoalan, dengarkan baik-baik. Jangan tiru orang lain. Oh, dia menghadapi masalah, kenapa masalahnya sama? Kenapa saya tidak harus ikut caranya dia? Dengar baik-baik, Tuhan punya rencana, Tuhan punya solusi dari masing-masing orang. Makanya di bagian yang pertama, dalam menghadapi krisis, di dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus Anda dan saya lakukan? Kita belajar dari Ishak, bertanya pada Tuhan.
Sudahkah Anda dan saya bertanya pada Tuhan hari-hari ini? Sudahkah Anda dan saya hari-hari ini bertanya kepada Tuhan apa yang harusnya kita kerjakan? Dan yang luar biasa, di ayat yang kita baca tadi, Ishak itu tidak pernah tanya itu sama Tuhan. Di ayat yang kedua ini kan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan. Ishak gak tanya, Ishak gak protes, Ishak ngikutin perintahnya Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Terkadang kita ini masih menawar dengan Tuhan. Terkadang kita ini masih ngeyel dengan Tuhan. Terkadang kita ini masih suka membantah akan perintah-perintahnya Tuhan. Ishak dah. Ini yang harusnya jadi teladan buat Anda dan saya. Di tengah krisis, dengar baik-baik. Solusi yang terbaik tanya sama Tuhan. Karena kita belajar dari 3 kelaparan yang terjadi. Yang satu pergi karena kemauannya sendiri, Abraham. Yang kedua, Ishak dilarang. Yang ketiga, Yakub justru disuruh oleh Tuhan. Artinya, meskipun masalahnya sama, solusinya berbeda-beda. Makanya nggak usah ngikutin cara orang. Tanyalah sama Tuhan. Terkadang kita ini jujur. Waktu ngadepin masalah, lalu ketemu dengan orang yang ngadepin masalah yang sama, kita akan ngikutin caranya dia. Makanya saya sering bilang gereja kita nggak pernah ngikutin gereja-gereja yang lain. Gereja lain mau bikin apa terserah, yang penting hatinya Tuhan ada di gereja ini. Kita hanya ngikutin hatinya Tuhan. Itu yang harusnya kita kerjakan. Nggak usah ikutin caranya orang, nggak usah ikutin berbagai persoalan. Bahkan hari ini saya mau berkata jujur, tiba-tiba ada orang yang ahli tentang virus corona juga, betul ya? Yang akhirnya membuat kita bisa bingung juga. Satu bilang A, satu bilang B. Tetapi solusi yang terbaik bertanya kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Kenapa ini penting? Karena kita tahu di dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bagaimana Anda bisa dipimpin oleh Tuhan? Saya mau sampaikan satu hal yang terpenting dalam hal ini. Keintiman Anda dengan Tuhan itu akan mempengaruhi kualitas hidup Anda dan saya. Kenapa? Saya mau sampaikan, Ishak itu artinya Yitzhak. Yitzhak itu artinya tertawa. Ya, yang berasal dari kata tashak yang artinya bercumbu-cumbuan atau menunjukkan kasih sayang. Jadi, Ishak ini intim dengan Tuhan. Ishak ini dekat dengan Tuhan. Nanti di bagian ayat-ayat terakhir kita akan belajar. Ishak ini intim dengan Tuhan. Makanya di tengah krisis Ishak tanya kepada Tuhan. Tuhan melarang dia pergi ke Mesir. Dia ngikutin petunjuk Tuhan karena ada keintiman dengan Tuhan. Makanya keintiman Anda hari-hari ini dengan Tuhan bagaimana? Makanya saya sering dorong kepada Anda, bagaimana dengan MDK Anda? Misbah Doa Keluarga Anda. Gereja kita menyediakan fasilitas menjembatani. Makanya saya sampaikan hari-hari ini, gereja-gereja yang benar dari awal, sejak dari awal, bahkan kemarin kita ini ada Pak Widodo yang ngikutin kelas BSK, betul ya? Saya mau bilang gereja yang sehat itu bukan gedung di tempat ini, tetapi di mana? Di rumah. Saya sering sampaikan kepada jemaat, kalau rumah-rumah sehat kumpul jadi satu, maka gereja akan apa? Sehat. Gereja yang sejati adalah rumahmu. Makanya kita senantiasa hari-hari ini sampaikan, my home, my church. Rumahku adalah gerejaku, worship from home. Setiap Rabu jam 8 kita akan nyembah Tuhan. Kita akan membangun misbah doa keluarga. Kenapa? Ini penting. Karena keintiman dimulai dari rumahmu, dari engkau pribadi, itu akan berdampak dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Oleh karena itu, yuk saya dorong jemaat dimanapun Anda berada, baik engkau yang ada di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa, yuk kita bersehati hari-hari ini. Membangun misbah, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, di tengah krisis kita belajar
Ishak memiliki hubungan kualitas yang luar biasa dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ishak? Yang kedua, saya menemukan kunci keberhasilan Ishak sehingga ia berhasil adalah menabur di waktu krisis. Kok bisa? Perhatikan ayat 12 ini. Baca dengan saya. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini luar biasa. Di tengah krisis dia menabur dan diberkati Tuhan berapa? Coba Anda lihat ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 berkata, dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia apa? Menjadi sangat kaya. Di tengah krisis, di tengah kelaparan, di tengah-tengah kebuntuan bisnis, Ishak bisa kaya, bahkan sangat kaya. Kuncinya di mana? Karena dia menabur. Bapak Ibu, saya mau sampaikan gini. Ishak ini, dia bekerja ulang. Saya dulu pernah, karena bapak saya punya sebidang tanah di desa, waktu musim panas, itu nyangkulnya itu minta ampun. Maka malam-malam harus direndam dulu dengan apa? Dengan air. Kalau bukan pekerja keras, tidak akan pernah bisa nanam. Artinya apa? Saya mau bilang, di tengah krisis, di tengah ketidakmenentuan, di tengah kebuntuan, Ishak kerja keras. Makanya dia diberkati. Lalu Anda bilang, oh Pak, ini kan zaman seperti ini, saya kena PHK. Pak, saya nggak boleh bekerja karena saya tidak boleh keluar. Saya mau sampaikan, kalau Anda baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, kalau engkau tidak bekerja, tidak boleh apa? Maka artinya apa? Orang yang bekerja pasti dia yang akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau nggak pernah bekerja, bagaimana Tuhan akan memberkati engkau? Di tengah kelaparan, di tengah ketidakmungkinan, Ishak kerja keras. Makanya dia diberkati oleh Tuhan. Makanya saya dorong Anda yang masih bekerja, ucapkan syukur. Pak, hari ini tidak ada THR tahun ini. Belajar mengucap syukur karena engkau bisa bekerja. Promosi datangnya dari mana? Dari Tuhan. Pak, saya sudah diambang PHK. Belajar andalkan Tuhan. Waktu engkau ditaruh di perusahaan yang sudah mau di PHK, engkau berdoa sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan, maka perusahaan itu tidak akan pernah ditutup. Di sini ada Pak Widodo. Saya baru ngerti di awal pandemi ini, Pak Widodo itu sudah ODP, bahkan sampai PDP. Betul ya? Ora duwe pemasukan, pasti jadi pengangguran. Betul lah? Ya kan? Di awal dia sudah nggak kerja Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Waktu ngikutin worship from home, kita doa bersama-sama untuk jemaat, dia diberkati dan hari ini sudah kerja lagi. Ya kan? Kenapa? Karena ada kerinduan. Makanya kenapa Ishak diberkati? Karena Ishak bekerja. Dan waktu dia bekerja, dia semakin kaya, teramat kaya dan sangat kaya. Dia menabur. Pak, di tengah seperti ini mosok saya harus menabur. Ingat kisah seorang janda. Elia itu juga ngadepin masa kelaparan, betul kan? Harus mengungsi di mana? Di sungai kering. Apa yang terjadi? Dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Burung gagak itu satu binatang yang buas, binatang yang senantiasa makan bangkai, binatang yang tidak mau berbagi. Itu burung gagak. Tapi setiap hari bisa kirim daging itu kepada Elia, sampai Elia hidup minum dari air kering. Satu ketika Tuhan bilang, cukup, kamu pergi ke Sarfat, temuin seorang janda. Saya tanya, jandanya kaya atau miskin? Miskin. Waktu ngetok pintu, jandanya sudah ngomong kok, saya hanya punya segenggam tepung.
hari ini aku masak, aku makan dengan anakku, perempuan satu, habis itu saya makan, saya nggak ngerti esok akan bisa makan apa. Apakah saya akan mati atau hidup, saya nggak ngerti. Karena engkau hamba Allah, engkau abdi Allah, engkau utusan Allah, diperintahkan kau ketemu, oke, aku bikin. Nurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya tanya, janda itu di tengah kelaparan mati atau hidup? Dipelihara oleh Tuhan atau enggak? Dipelihara karena apa? Karena dia menabur. Apa yang dia tabur? Hidup matinya apa? Segenggam tepung. Ini yang harusnya kita pelajari. Di tengah krisis Anda bekerja, di tengah krisis Anda juga harus berani belajar menabur. Kenapa? Perhatikan Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tanya sebelahmu, tanya anggotamu yang ada di rumah, bumi masih ada nggak? Anda dan saya nginjak apa ini? Jupiter, Mars atau bumi? Bumi kan? Selama bumi masih ada, kita melihat tak akan berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Ada musim menabur dan menuai. Selama bumi ada, saya mau balik ini. Selama Anda dan saya hidup, ada nggak musim menabur dan menuai? Ada. Makanya kita belajar, ayo menabur hari-hari ini. Dan kita melihat Galatia 6 ayat 7, 2, 3. Karena itu juga yang akan dituai. Apa yang hari ini Anda akan tabur, itu yang akan Anda tuai. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Hari ini gereja kita akan menabur. Ya kan, setiap kita, satu keluarga terserah mau membeli paket berapa. Satu paketnya 30.000. Apakah gereja akan memberi hanya 2 kilogram beras sama mie instan? Enggak. Kami diakonia sama bendara gereja sudah akan mikirkan apakah mungkin ditambah sarden, susu dan lain sebagainya. Sudah ada. Begitu nanti kita bagi, tidak hanya sebatas paket yang Anda beli, ada penambahan dari apa? Gereja. Gereja ini juga harus ikut apa? Menabur. Kapan kita akan menabur? Waktu tanggal 17. Nah, 17 itu batas akhir ya. Tanggal 21, waktu kenaikan Tuhan Yesus. Habis kebaktian, kita akan bergerak. Kita akan bagi. Kita bagi ke siapa? Kita nggak ngerti kok. Kenapa? Karena hari-hari ini orang banyak menantikan. Saya mau bilang jujur sama jemaat. Hari Rebo waktu saya nganter Bu Mary ke Menara Doa, saya itu berpikir gini, kenapa nggak praktis minta aja kita nabur nasi bungkus yang pernah kita kerjakan, betul ya? Sambil nunggu karena Bu Mary harus ke minimarket untuk beli sesuatu, tiba-tiba di samping saya agak ke depan berhenti mobil, warnanya biru tua. Nggak usah sebutin merek karena nggak endorse gereja kita. Nah, tiba-tiba ada anak gadis turun, usianya sekitar kayak Eliska, turun, bawa 3 kardus nasi. Yang satu di belakang saya ada ibu-ibu yang jual kerupuk yang biasanya di depan gereja Isa Al-Masih diletak itu. Lalu ibu-ibu sebelahnya langganan saya sol sepatu di situ di Jalan Hasanuddin. Nah, yang satu dia nyebrang, ada bapak-bapak yang bawa gerobak pemulung, dikasih. Lalu ibu-ibu 2 ini makan. Dipanggillah bapak-bapaknya ini, Pak, Rene Pak, makan bareng. Aku mau ngombe. Ya, ditunjukin ini minum. Bapaknya jawab apa? Ora, iki nggo bojoku ning omah sake belum mangan. Artinya apa? Ini buat istriku yang di rumah belum makan. Waktu saya dengar itu saya bilang, terima kasih ya Tuhan. Kenapa? Kalau hari ini kita bagi nasi, yang makan siapa? 1 orang. Betul kan? Tapi kalau kita bagi sembako, yang bisa makan berapa orang? Orang 1 rumah. Itu yang Tuhan ingetin. Iya ya, terima kasih. Waktu saya harus pergi ke Jalan Tamrin, ketemu mobil ini juga, dia bagi. Sampai ke Jalan Tamrin, dia belok ke
kampung kali, saya terus karena saya harus ke Simpang 5. Jadi saya bersyukur, oh ini toh, ya Tuhan, saya mau. Yuk kita kerjakan bareng-bareng hari-hari ini. Di tengah krisis, mari kita belajar. Kenapa? Karena Mazmur 126, orang yang menabur sambil apa? Mencucurkan air mata, dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Dengan apa? Bersorak-sorai. Baca dengan saya, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa. Kita nabur dengan cucuran air mata. Ingat, kita sudah dimenangkan. Di luar sana ada orang yang double porsi penderitaannya. Dia tidak memiliki kerajaan surga, hidup di dunia juga apa? Susah. Paling tidak kita sudah miliki satu, kan? Sudah waktunya kita juga berbagi kasih dengan mereka. Bapak Ibu, coba perhatikan dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Perhatikan ayat yang ke-14. Begitu Ishak jadi kaya, apa yang terjadi? Orang Filistin itu menjadi apa? Menjadi cemburu. Saya mau bilang ini, kalau Anda kaya pun akan ada orang yang cemburu, enggak? Ada kan? Problem enggak? Problem. Waktu engkau kaya, engkau nggak ngerti, orang akan bilang apa? Pelit ya? Betul kan? Orang bisa bilang itu kan? Karena apa? Karena Anda mungkin begitu kaya tidak menabur. Bisa kan orang bilang itu? Bisa. Orang kaya juga ngadepin persoalan, ngadepin kesukaran. Buktinya apa? Buktinya kita bisa melihat Ishak ini di ayat yang ke-13, dia sangat kaya. Orang Filistin menjadi iri hati. Ayat yang ke-15 kita melihat segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah apa? Ditutup. Ditutup lagi oleh orang-orang apa? Orang Filistin. Mereka menutup sumur yang dulunya digali oleh hamba-hamba Abraham. Padahal ternak Ishak banyak, itu pasti membutuhkan apa? Air. Di ayat yang ke-16 Anda perhatikan, dia makan sama Abimelek, diusir. Ishak diusir. Karena apa? Karena terlalu kaya dia. Dia diusir dari negeri ini, dari negeri itu. Ini mengajarkan kita bahwa selama kita ada dalam dunia ini, saya mau katakan, berkat itu miliknya Tuhan. Amin. Bagikan, berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar untuk menabur dari hari ini. Maka berkat itu tidak akan jadi batu sandungan dalam hidup Anda dan saya. Karena Anda ngerti di dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola kehidupan. Oleh karena itu, yuk kita belajar hari ini. Gaya hidup menjadi berkat lahir dari apa? Relasi yang apa? Intim dengan Tuhan. Jadi, poin yang pertama kalau engkau nggak lakukan, poin kedua engkau tidak akan pernah kerjakan. Paham? Orang yang intim dengan Tuhan ngerti, waktu dia diberkati, maka dia akan jadi saluran berkat. Dia kerja untuk jadi berkat, karena berkatnya datangnya dari Tuhan. Makanya ini yang harusnya jemaat harus benar-benar hidup jadi berkat. Dimulai dari apa? Hubungan intimu dengan Tuhan. Hubungan intimu dengan Tuhan beres, maka engkau bilang, bisa berkata, ini hanya titipan Tuhan. Berkat ini miliknya Tuhan. Aku diberkati untuk jadi berkat. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ishak? Apa? Hidup dalam damai. Ishak ini dia suka tertawa tadi, dia suka hidup di dalam damai. Perhatikan ayat ini, baca dengan saya. Ayat 19 sampai 22. 2, 3. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek,
karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Anda lihat, sumur itu begitu penting. Hidup matinya Ishak tergantung dari apa? Sumur. Karena ternaknya sangat banyak, ya kan? Waktu dia gali, keluar air nggak? Keluar air. Bertengkar nggak? Bertengkar. Yang gali siapa? Ishak bisa ngeyel nggak kira-kira? Loh, ini sing gawe aku lho. Iki pati uripku lho. Ini hidup matiku lho. Ini yang gali aku. Saya tanya, Ishak bertengkar atau ngalah? Ngalah. Gali lagi nggak dia? Gali lagi. Bertengkar lagi. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak hidupnya penuh dengan damai. Dia tidak cari musuh. Satu musuh itu sudah sangat berat. Betul kan? 1000 sahabat itu kurang. Ini yang dilakukan oleh Ishak. Ishak gali lagi sampai akhirnya tidak bertengkar. Dinamakan apa? Rehobot. Ini pesan Tuhan sebetulnya untuk gereja kita waktu pentabisan oleh Pak Tommy. Pak Tommy ambil ayat ini, Rehobot. Ya. Jadi mari kita belajar hari ini. Di dalam hidup Anda dan saya, kita bisa melihat jangan pernah bertengkar di tengah-tengah krisis. Dalam situasi seperti ini lebih baik kita mengalah. Meskipun gampangannya itu hidup matimu. Mengalah karena Tuhan punya rencana. Ishak ngalah meskipun dia ngerti di tengah krisis, di tengah kelaparan, di tengah padang gurun yang tandus, air itu sumber kehidupannya. Tetapi Ishak mengalah. Di tengah krisis seperti ini, yuk kita belajar mengalah. Kenapa? Bukankah Tuhan Yesus juga ngajarin Anda dan saya untuk senantiasa apa? Mengalah dan mengampuni. Dan kita belajar hari ini bagaimana kita harus mengerti. Perhatikan di dalam Roma 12 ayat 18. Baca dengan saya. 2, 3. Sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yuk, kita ini harus hidup damai dengan orang. Saya mau bilang ada 2 hal yang penting yang Ishak harus kita pelajari. Yang pertama, saya mencatat, Ishak adalah orang yang sabar, suka mengalah. Ayatnya ini, sedapat-dapatnya hiduplah dalam pendamaian, berdamai dengan orang lain. Mengalah. Mengalah bukan berarti apa? Kalah. Enggak. Tetapi mengalah karena ada rencana Tuhan. Enggak usah, berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya kan? Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu di kampung ada pembagian sembako yang dari wali kota kita. Ya kan? Rumah susun dapat semua ya? Oh enggak. Ya kan? Kenapa? Dapat. Kalau nggak dapat juga belajar untuk apa? Mengalah. Nggak usah terus ngeyel. Kenapa? Kemarin saya lihat di video, nggak tahu di daerah mana karena di Instagram, ada ibu-ibu yang sudah pindah RT kalau nggak salah, ya kan? Kirimannya nyasar ke tempat itu, diminta terjadi apa? Pertengkaran di Jakarta. Rame. Dalam situasi seperti ini, yuk kita belajar apa? Mengalah. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Ini ayat sebelum. Sedapat-dapatnya itu bergantung dari Anda. Anda mau ngeyel, Anda mau ngalah, itu tergantung Anda. Ya. Yuk kita belajar untuk mengalah. Apakah Anda adalah orang yang sabar dan suka mengalah? Yang kedua kita belajar. Waktu dia ditutup, dia cari. Ini buktikan bahwa Ishak ini orang yang tekun. Ishak ini orang yang tekun dalam mencari suku, dalam mencari berkat, bekerja tadi, di prinsip bekerja tadi.
Di sini nggak bisa, cari yang lain. Akhirnya sampai ketemu. Dalam situasi ini, yuk kita bertekun. Saya percaya kok, jemaat kita hari-hari ini akan muncul entrepreneur nanti. Orang-orang yang bisa menghasilkan uang dari rumah mereka. Ini orangnya sudah keluar. Yang kaos merah tadi. Sudah terangkat, ya kan? Kalau saya lihat statusnya ini kan, ya kan? Jual masker. Hari ini statusnya sudah ganti lagi ya, Pak. Jual beras, ya kan? Bisa. Kenapa? Dalam situasi ini kita butuh kreatif. Dalam situasi ini bagaimana Anda dan saya mau? Pak, saya nggak ada dana. Ngomong sama Pak Jianto. Pak Jianto akan menyediakan. Tetapi ingat, ada bagian yang harus Anda kerjakan. Ada bagian Anda harus apa? Bekerja. Gereja yang mendukung Anda dari diakonnya. Dari awal saya sudah sampaikan ini. Jadi yuk kita belajar hari ini. Iya kan? Ada peluang, lakukan. Kesempatan itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kali. Anda yang di rumah, anak-anak yang sekolah, yang belajar. Hari ini pemerintah sudah mengubah sistemnya. Harus nonton TV sama dengarkan apa? Radio. Ya kan? Ya kerjakan, belajar. Kalau engkau masih streaming, ya belajar, hemat kuotanya. Jangan terus tidak ada acara online, nonton YouTube, nonton film Korea. Ya kan? Begitu nanti waktu belajar sudah streaming, kuotanya apa? Habis. Minta kepada orang tua, dengar, dalam situasi seperti ini engkau anak-anak harus bijaksana. Orang tua saya bilang harus banyak berhemat. Ingat, jangan terus, enggak ada lah. Daripada waktunya kosong, nonton dari review drama Korea. Atau download film-film yang enggak benar. Jangan, kasihan orang tuamu, belajar juga, dukung mereka. Dan orang tua hari-hari ini saya dorong Anda paling tidak di rumah ada beras dan ikan asin. Ikan asin itu 1 tahun aman loh, ya kan? Bisa belajar. Sediakan itu senantiasa ada di rumah. Gajian beli beras. 1 bulan cukup, kira-kira engkau bisa ngitungnya sendiri. Tapi kalau dalam situasi seperti ini biasanya anak-anak di rumah makannya tambah apa? Kencing. Nanti jemaat datang saya kaget, warnanya putih-putih dan gendut-gendut semua. Ya, yuk kita belajar hari ini. Hemat yang seperlunya. Anak-anak juga bisa menghemat. Bagaimana dengan kita? Karena kita tahu di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Kita punya tugas, Tuhan bilang apa? Kasihi musuhmu. Dan disuruh apa? Doakan. Kira-kira isonda. Dalam situasi krisis, kenapa Ishak diberkati itu? Karena dia berdamai dengan orang-orang yang menghancurkan ekonomi. Tapi kita belajar, dalam situasi seperti ini berdamai. Kasihi musuh. Siapa musuhmu? Ada orang bilang musuh dalam selimut itu istri, bisa apa? Suami. Kasihi istrimu, kasihi suami. Dalam situasi stay at home di rumah saja, bangun keharmonisan dengan pasangan hidup. Dan Tuhan Yesus juga bilang 2-3, karena jikalau kamu Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi kalau kita tidak bisa ngampunin orang, entah itu istri, tetangga, rekan bisnis kita, orang yang mengecewakan kita, Tuhan di surga juga tidak bisa apa? Ngampuni. Kalau Tuhan tidak bisa ngampuni, artinya apa ayat ini? Surga milik Anda bukan? Bukan. Makanya belajar ngampuni. Orang terdekat. Dimaki-maki oleh suami orang, enggak kerasa. Tapi begitu suami kita marahin kita, terasa. Anak bisa. Lalu rekan bisnis bisa? Bisa. Tapi coba kalau Anda enggak ada rekanan bisnis, enggak akan terasa.
Berarti yang bisa nyakitin Anda siapa? Orang terdekat. Oleh karena itu Anda harus senantiasa jaga hati. Bagaimana Ishak bisa diberkati? Dia dekat dengan Tuhan. Dia menabur di tengah krisis. Yang ketiga, dia senantiasa hidup dalam damai. Lalu kita melihat apa sih yang dilakukan Ishak? Ishak itu memiliki prioritas yang utama. Apa itu? Perhatikan ayat ini, 2-3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu apa? Hamba-hambanya menggali sumur. Prioritas utama Ishak senantiasa apa? Membangun mezbah. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Bagaimana hidup Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah itu misbiah. Misbiah itu tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Kapan Anda berjumpa dengan Tuhan? Di mezbah. Kapan engkau punya mezbah? Gereja kita minta, terserah Anda mau bangun mezbah setiap malam, terserah. Mau pagi hari, terserah. Dan sering saya tanya kepada Anda, bagaimana dengan pembacaan Alkitab Anda? Bagaimana dengan saat teduh Anda? Yuk kita belajar dari itu. Saya pun belajar, saya juga baca Alkitab. Saya juga punya jam doa secara pribadi. Yuk kita bangun mezbah kita, ya kan? Kita melihat di sini. Di sini kita belajar dari Ishak tentang prioritas yang benar. Yang pertama, dia memprioritaskan Tuhan. Dari awal dia bertanya kepada Tuhan. Betul kan? Dia memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, dia memprioritaskan keluarganya. Coba Anda lihat ayat yang ke-8. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau Yerni sama Bu Yuwono, Pak Yuwono bilang ini waktu ketemu orang, ini siapa? Ini saudaraku. Piye yer perasaan? Padahal kamu istrinya siapa? Lukas. Marah kan? Bisa jengkel. Waktu Ishak ini kan nurun bapaknya. Waktu masuk ke Mesir, Abraham bilang kan sama istrinya, nanti kalau engkau ditanya, kamu bilang apa? Saudara. Ini nurun. Kita melihat, perhatikan ayat ke-8, 2. Nah, kita mulai ayat 7, 2-3. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasi. Setelah berapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka berjumbu-jumbuan dengan Ribka istri. Yang pertama dia bangun mezbah. Yang kedua dia bangun kemah. Dia bangun rumahnya. Apakah ada pemulihan? Ada. Kalau terjadi Ribka tidak menerima, tidak ngampuni, tidak akan pernah berjumbu-jumbuan. Maka ayat itu berkata Ishak mencumbui istri. Artinya suami istri ini dipulihkan meskipun terjadi kesalahan. Saya percaya kok Ishak minta ampun, minta maaf sama, maka terjadi pemulihan keluarga itu. Kalau seandainya Ishak tidak mau minta maaf, minta ampun sama istrinya, maka di ayat ke-8 itu Abimelek raja Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang mencumbui istrinya. Istrinya pasif. Tapi kali ini suami istri aktif enggak? Aktif. Artinya apa? Wanita tidak mudah bisa mengampuni, penghasilan akan berhasil. Engkau gali sumur, meskipun ditentang orang, meskipun ingin dihancurkan orang, engkau gali ke tempat yang lain, dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Ishak tahu prioritas. Prioritas utamanya apa? Dia membangun mezbah. Nah, di sini kita belajar. Saya katakan ini, berkat Tuhan bukanlah hal terindah dalam hidup ini. Jadi Anda diberkatin Tuhan itu bukan hal yang sangat terindah. Karena itu pasti otomatis. Tapi melainkan hubungan dengannya
jauh melebihi emas, perak, dan permata. Engkau di tengah krisis ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu jauh melebihi emas, perak, dan permata. Milih yang mana? Milih diberkati atau dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Meskipun masa susah, engkau akan damai sejahtera. Meskipun tidak ada beras, engkau tetap akan sukacita. Hidupmu nggak kemerungsung karena ada Tuhan bersama dengan engkau. Kita melihat setiap hari ada berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dengan caranya yang tidak nikmati oleh siapa? Oleh Ishak. Dia dapat berkat yang luar biasa. Perhatikan ayat 28 sampai 31. Di situ kita melihat, ya kan? Setelah mengadakan perjamuan, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan apa? Menyertai. Ini orang yang dulunya membenci. Oh iya, Allah yang disembah Pak Imam itu benar. Bukankah ini jadi kesaksian? Bukankah ini akan jadi berkat untuk orang-orang? Di tengah krisis seperti ini saya dorong jemaat family. Engkau harus jadi berkat. Orang bisa melihat bahwa engkau menyembah Allah yang benar. Lanjutkan. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan apa? Sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Musuhnya takut. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya Ishak. Bukan karena kekayaan Ishak. Karena Tuhan menyertai Ishak. Makanya saya bilang, setiap hari ada berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dengan caranya yang tidak Apakah Ishak menduga kalau musuh-musuhnya lalu datang minta maaf, minta perdamaian, bikin perjanjian, jangan buat peperangan ya dengan saya. Gampangannya zaman waktu itu seperti Ishak bilang enggak. Ishak mengadakan perjamuan, lalu melepas mereka dengan damai sejahtera. Ratapan pasal 3 bilang apa? Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan itu baru. Jadi saya dorong jemaat Home Family, pesan saya hanya satu. Yuk tetap setia kepada Tuhan hari-hari ini. Andalkan Tuhan, belajar dari prinsip-prinsip Ishak ini. Prioritaskan hidupmu yang benar. Yang kedua, belajar menabur hari ini. Hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Waktu engkau bisa hidup berdamai, maka pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Maka engkau bisa melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Saya mau mengakhiri statement ini dengan satu kalimat. Kalau Anda lihat kelaparan ke pesta, kisah ini dimulai dari kelaparan dan ditutup dengan apa? Pesta. Betul kan? Ada pesta nggak tadi perjamuan dengan musuh-musuhnya Ishak? Ada. Dimulai dari kelaparan, diakhiri dengan pesta. Di tengah apa itu? Krisis. Engkau bisa. Saya dorong, saya percaya dengan iman. Jemaat hukum pasti bisa. Nggak bisa takut dengan krisis. Asal hidupmu benar, responmu benar terhadap. Jangan pernah takut menghadapi krisis. Sebab di tengah-tengah krisis akan ada kesempatan untuk kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Buktinya ada, siapa? Pak Bitutu. Ya. Di tengah krisis orang bilang nggak mungkin cari pekerjaan, tapi masih bisa apa? Bekerja. Amin. Ya kan? Nggak usah takut, nggak usah gentar di tengah krisis, nggak usah takut dengan bayang-bayang PHK, nggak usah takut. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku
takut, mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berdiri juga. Taruh tangan kananmu, naikkan pujian ini sebagai iman dan doa harapmu. Imani pujian ini. Dimanapun kau berada, nggak usah takut hari ini. Di tengah krisis ini, di tengah resesi ini, kita belajar dari kisah. Dimulai dari kelaparan, ditutup dengan pesta. Itu terjadi dalam hidupmu. Kalau prioritasmu benar, responmu benar terhadap Tuhan. Engkau berani belajar menabur, melangkah dengan iman menabur, dan engkau tidak punya musuh di dalam situasi seperti ini. Maka engkau akan melihat, engkau dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, itu janjinya. Percaya dengan iman hari ini. Katakan dengan iman, aku percaya akan janjimu. Aku percaya engkau menyediakan kemenangan buatku. Aku percaya ada pemeliharaan di tengah kelaparan, ada pemeliharaan di tengah krisis, ada pemeliharaan di tengah penderitaan, ada kesembuhan di tengah pandemi, ada perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Aku tidak takut selama responku dengan Tuhan benar. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kanan. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus,
Aku percaya Aku percaya ini adalah waktunya. ini adalah waktu Engkau sedang menampi kami. Engkau sedang menampikan, Engkau sedang memproses kami. Engkau sedang memproses, Engkau sedang memurnikan iman kami. sedang memurnikan iman Supaya kami supaya kami percaya mulia percaya mulia bagi kemuliaan. bagi kemuliaan, Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. berkat bagi bangsa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya. aku percaya Aku tidak akan takut aku tidak akan selama selama prioritasku benar, responku benar terhadap Engkau. terhadap Engkau. Aku mau menyediakan waktuku Menyediakan waktu untuk membangun mesbah, membangun misi, membangun keintiman membangun keintiman dengan Engkau. dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. ini Hari ini aku percaya Aku percaya. Engkau menyediakan Engkau menyediakan kemenangan bagiku. kemenangan. Aku percaya percaya. ada pemeliharaan. Ada pemeliharaan. Aku percaya Aku percaya. ada perlindungan. Ada perlindungan. Aku percaya Percaya. Engkau menyediakan Menyediakan berkat bangsa-bangsa bangsa-bangsa bagi keluarga. bagi keluarga. Dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman akan senantiasa ada dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah di depan kami. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh family, dimanapun kamu berada, sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Oh fam, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memiutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Shalom Hope Family yang ada di rumah. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Minggu depan adalah perjamuan suci. Saya berharap jemaat bisa menyiapkan roti dan anggur sendiri di rumah. Kalau tidak ada roti, Anda bisa pakai crackers, roti meri atau roti tawar. Kalau tidak ada anggur, bisa menggunakan teh pahit. Yang penting itu semua hanyalah lambang. Lalu ikuti prosesnya bersama dengan saya minggu depan untuk kita perjamuan suci. Untuk kuota 10 orang jemaat yang beribadah minggu depan sudah terisi. Berarti kalau Anda ingin ikut, masih ada 5 kuota untuk minggu yang kedua di bulan Mei. Bisa Anda daftar mulai dari sekarang untuk 5 kota jemaat yang akan beribadah dengan kita. Yang kedua, saya terus dorong, yuk kita worship from home. Kalau ada istilah work from home, kerja dari rumah, tapi kita kembali pakai istilah ini, worship from home. Ada pujian penyembahan dari rumah Anda, puji Tuhan, sampai bulan Mei nanti sudah terisi jemaat-jemaat yang rindu rumahnya dipakai menjadi rumah Tuhan. Setiap hari Selasa, setiap hari Rabu jam 8 malam dari IG anggota keluarga rumah Anda. Semuanya akan terdaftar, minggu-minggu ini nanti akan kita keluarkan. Lalu untuk anak-anak muda, saya ingatkan setiap Sabtu kita akan ada. Semalam kita tidak ada, tapi setiap Sabtu nanti kita juga akan bergilir. Kita akan bikin di tempat-tempat rumah-rumah anak-anak muda di mana Anda tinggal. Kalau selama ini hanya dari pastori, tapi mulai bulan Mei nanti kita akan jadwalkan supaya dari rumah-rumah anak-anak muda kita bangkit pahlawan-pahlawan iman yang sangat luar biasa. Lalu pesan saya yang terakhir, tetaplah semangat, bekerja dengan tekun. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan ingat jaga jarak supaya kita terhindar dari wabah ini. Kita beriman, tapi kita juga punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sampai ketemu di live streaming kegiatan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu.